Pengalaman adalah guru terbaikku oleh Heru Budiono. Pengalaman pertama begitu menggoda. Aku mendengar, maka aku lupa. Aku melihat, maka aku ingat. Aku melakukan, maka aku paham. Kata-kata bijak dari Konfusius tersebut menjadi salah satu penyemangat bagi saya saat menjadi asesor kompetensi. Sekitar 9 tahun yang lalu, tepatnya pertengahan tahun 2015, adalah pertama kali saya melaksanakan tugas sebagai asesor uji kompetensi pejabat fungsional binaan KLHK di Kota Palu. Sebelum asesmen dimulai, panitia, lead asesor, dan semua asesor berdiskusi dalam pertemuan awal untuk koordinasi pelaksanaan uji kompetensi. Setelah briefing, saya ingat-ingat kembali tahapan asesmen sebagaimana yang disampaikan saat pelatihan oleh Master Asesor. Apa yang harus saya lakukan pada saat berhadapan dengan asesi, proses awal asesmen, dan dokumen apa saja yang harus saya siapkan. Saya juga mengingat kembali prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan asesmen. Semua hal tersebut saya selaraskan dengan arahan dari panitia uji dan lead asesor. Pikiran saya membayangkan bagaimana pelaksanaan asesmen esok hari. Apakah saya bisa melaksanakannya dengan baik? Bagaimana jika ada asesi yang saya uji belum kompeten? Begitu kira-kira diskusi internal dalam benak saya. Apapun yang terjadi, the show must go on. Dengan percaya diri, saya berjalan menuju ruang uji kompetensi yang telah dipenuhi para peserta. Di depan para asesi, saya memperkenalkan diri dan meminta mereka juga untuk memperkenalkan diri. Ini merupakan salah satu upaya saya untuk membina hubungan dan menciptakan suasana yang nyaman. Saat asesi terakhir selesai memperkenalkan diri, panitia uji menghampiri kami dan menaruh setumpuk formulir di depan saya sambil berkata, "Silahkan, bisa dimulai." Saya kelompokkan tumpukan dokumen tersebut sesuai jenjang usia asesi. Tak lama kemudian terdengar pengumuman dari panitia. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mulai uji dengan tes tertulis. Silahkan, Bapak dan Ibu asesor bisa membagikan soal tes tertulis kepada masing-masing asesi. Sebelum uji tulis dilaksanakan, saya sampaikan kepada para asesi agar tidak melakukan kecurangan dalam uji tulis. Jika ada asesi yang kedapatan melakukan kecurangan, maka lembar soal akan diminta panitia. Satu persatu, lembar soal saya bagikan kepada para asesi. Apakah Bapak dan Ibu semua sudah menerima lembar soal? Pertanyaan itu saya ulang sekali lagi untuk memastikan bahwa peserta telah menerima lembar soal. Setelah yakin semua sudah menerimanya, saya mempersilahkan mereka untuk mulai mengerjakan tes tertulis. Sambil mengawasi proses uji tulis, saya memeriksa berkas portofolio asesi. Satu persatu saya cermati. Saya awali dengan memeriksa APL 1, APL 2, dan persyaratan dasar uji kompetensi. APL 1 merupakan formulir permohonan sertifikasi kompetensi dari pemohon yang berisi data pribadi, data pekerjaan, daftar unit kompetensi, bukti persyaratan dasar pemohon, dan bukti fisik kegiatan. Sedangkan APL 2 merupakan formulir asesmen mandiri. Pada formulir ini, kita menemukan penilaian mandiri asesi bahwa mereka menyatakan dirinya kompeten pada unit kompetensi yang akan diujikan. Ada 2 orang asesi yang masih salah dalam mengisi APL 1 dan APL 2. Kebanyakan kesalahan terjadi pada penulisan nomor dan nama unit kompetensi. Penulisan nomor bukti portofolio yang dilampirkan juga seringkali belum sistematis. Bahkan, asesi juga belum mencentrang kolom deklarasi kompeten pada tabel asesmen mandiri. Setelah uji tertulis selesai, saya mendampingi kedua asesi tersebut memperbaiki APL 1 dan APL 2. Saya berikan penjelasan terkait hal tersebut secara perlahan-lahan agar mereka paham.
kegiatan hari pertama uji kompetensi selesai. Namun, tugas asesor masih berlanjut dengan memeriksa lembar jawaban tes tulis dan portofolio asesi. Hingga larut malam, saya memeriksa jawaban peserta. Setelah semua jawaban tes tertulis diperiksa, nilainya langsung saya input ke dalam form data. Kegiatan ini menuntut kejelian, ketelitian, dan kehati-hatian asesor dalam menilai. Terlebih saat pemeriksaan portofolio. Prinsip FATM atau valid, asli, terkini, dan memadai harus kami pegang teguh. Satu persatu saya periksa portofolio masing-masing asesi. Portofolio yang membutuhkan pendalaman saya catat untuk dipergunakan dalam sesi wawancara besok. Hari yang luar biasa. Hari kedua dan ketiga uji kompetensi diagendakan untuk proses wawancara dan uji demonstrasi. Kegiatan wawancara merupakan salah satu metode uji yang menantang. Dalam wawancara, asesor dituntut mampu berkomunikasi secara efektif, tidak sekadar terampil dalam mengajukan pertanyaan, namun juga kemampuan untuk memahami jawaban dan gestur asesi. Pada tes demonstrasi, salah satu asesi saya harus memperagakan cara mengambil data dari GPS dan membuat peta. Berhubung ini pertama kali saya melaksanakan asesmen, saya bertanya ke panitia apakah untuk demonstrasi pembuatan peta, komputer, dan perangkat lainnya disediakan oleh panitia. Jawabannya melegakan, karena panitia menyediakan meskipun dalam jumlah terbatas. Kondisi ini saya sampaikan kepada asesi dan syukur alhamdulillah asesi juga siap membawa laptop dan peralatan lainnya. Kegiatan demonstrasi berjalan lancar sejak asesi pertama sampai asesi terakhir. Saya perhatikan dengan cermat cara mereka mengambil data dari GPS dan mengelolanya menjadi peta. Tibalah saatnya tugas saya untuk menginput seluruh nilai uji. Satu persatu nilai tes tertulis, portofolio, wawancara, dan demonstrasi saya masukkan ke lembar penilaian. Hanya ada 2 kategori hasil penilaian yang akan diberikan. Kompeten, biasa disingkat K, atau belum kompeten, biasa disingkat BK. Sebelum menyampaikan hasil, saya mengucapkan terima kasih kepada para asesi yang telah bekerja dengan baik. Saya juga memberikan pesan kepada asesi apa yang harus mereka lakukan setelah hasil uji saya umumkan, baik bagi yang kompeten maupun yang belum kompeten. Para asesi menatap saya tajam dan penuh makna, mengingatkan saya agar bertindak objektif dan adil. Saya sampaikan kepada asesi berdasarkan hasil-hasil penilaian tes tertulis, portofolio, wawancara, dan demonstrasi bahwa semua asesi saya dinyatakan kompeten. Plong rasanya. Ada juga rasa bangga dan haru melihat wajah-wajah berseri para asesi. Rasa capek, mengantuk, kurang tidur selama proses asesmen, terbayar lunas dengan perasaan bahagia. Pengalaman pertama sebagai asesor kompetensi yang begitu mengesankan. Volunetsing 2030 bagi asesor kompetensi. Roda waktu terus berputar. Pengalaman asesmen pertama itu terbayang kembali saat saya duduk sebagai peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pengembangan SDM. Kamis tanggal 18 Juli 2024 adalah hari kedua saya mengikuti pelatihan asesor untuk mendukung pencapaian target Indonesia Forest and Other Land Use Netsing 2030. Di tahun 2030, ada target yang ingin dicapai, yaitu kondisi bersih emisi dengan serapan gas rumah kaca. Program ini merupakan inovasi kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dengan badan sedikit condong ke depan, saya perhatikan setiap detail peta rencana kerja subnasional 28 provinsi. Peta tersebut menggambarkan arahan pelaksanaan aksi mitigasi Indonesia Volunetsing 2030 yang meliputi pencegahan deforestasi, pencegahan degradasi, pembangunan hutan tanaman, penetapan reduce impact logging karbon, peningkatan cadangan karbon,
pengelolaan tata air dan restorasi gambut, perlindungan area konservasi tinggi, dan pengelolaan mangrove. Saya berusaha menyimak dengan seksama penjelasan narasumber dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Sementara mata saya masih tidak lepas dari peta tersebut. Suara dari narasumber seakan meredup seiring dengan munculnya gambaran asesi yang saya sedang demonstrasikan cara mengelola data spasial saat pertama kali saya menjadi asesor. Masih segar dalam ingatan saya saat sang asesi melakukan demonstrasi saat itu, jari-jari tangan kanan dengan lincah memainkan tetikus, sementara jari tangan kirinya mengetuk touch keyboard laptop. Dengan keterampilannya mengotak-atik instruksi pada software pemetaan, tidak lama berselang muncullah gambar peta, seperti peta kerja Volo yang sedang kami saksikan di kelas pelatihan hari itu. Apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Suara narasumber memecah lamunan saya sekaligus mengembalikan konsentrasi saya yang sempat buyar. Peta rencana kerja subnasional 28 provinsi tersebut masih terpampang di layar. Dari peta itu, saya memahami upaya-upaya luar biasa yang telah dilakukan Indonesia untuk menurunkan emisi karbon. Dari peta yang terpampang itu juga, saya membayangkan bahwa di balik peta itu pasti ada peran penting SDM perpetaan terampil yang pernah saya uji kompetensinya. Karena bisa jadi, peta itu ada hubungannya dengan asesi yang dulu saya uji. Segala sesuatu di alam ini terhubung, begitu kata-kata bijak para filsuf. Dari sana, saya menjadi semakin tersadarkan bahwa saya selaku asesor mengambil peran yang sangat penting. SDM kompeten dilahirkan dari asesor yang juga kompeten. Dengan berpegang kepada prinsip valid, reliable, fleksibel, dan fair, proses uji kompetensi akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten.